masuk ke dalam firman Tuhan. Selama 1 bulan terakhir ini ke gereja memiliki tema menjadi garam dunia dan terang dunia. 3 minggu yang lalu kita banyak berbicara tentang garam. Bahkan kita mendengar pendeta Andreas Nawawi cerita tentang garam yang tidak asin lagi. Itu cerita tentang garam yang akhirnya dibuang orang, diinjak orang karena asinnya udah mengkristal sehingga dia harus diinjak dulu baru asinnya bisa keluar dan membuat es salju menjadi cair. Nah, hari ini kita akan membahas tentang terang. 3 minggu kita bahas tentang garam, lalu sekarang kita membahas tentang terang. Mari kita lihat ayatnya. Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat 14 dan 16, 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus berkata, kita semua adalah terang dunia. Pada satu percobaan eksperimen di Jerman tahun 1940, saya membaca sebuah literatur. Ada sekelompok orang yang disuruh masuk ke dalam ruangan, lalu lampunya dimatikan, tidak ada cahaya sama sekali. Dan eksperimen ini dilakukan kepada beberapa grup orang, dan mereka ditugaskan untuk berjalan lurus dalam kegelapan. Maka apa yang terjadi adalah ternyata orang-orang kelompok demi kelompok ini berjalan melingkar. Bukan lurus tapi melingkar. Rupanya tanpa terang, orang itu cenderung berjalan muter-muter terus. Bahkan kalau saudara lihat sejarah dunia, itu manusia selalu berputar-putar terus. 2000 tahun yang lalu orang tetap berbuat kriminal, sampai hari ini tetap kriminal. 2000 tahun yang lalu orang rakus akan kekuasaan, sampai hari ini masih rakus kekuasaan. Yang suka gila akan uang, sampai hari ini juga sama. Jadi manusia yang ternyata muter-muter. Dan Yesus berkata, Yesus datang dan dia berkata, akulah terang dunia. Artinya apa? Saudara kalau kenal Yesus tidak harus selamanya hidup muter-muter terus. Saudara bisa keluar dari muter-muter itu menuju kepada jalan kebenaran. Buat saudara yang mungkin orang tuanya, wah Pak, keluarga saya kawin cerai. Ya mungkin pasti keluarga kami juga akan seperti itu. Pak, keluarga saya miskin, kami kurang pendidikan. Mungkin kami juga akan berputar di tempat yang sama. Tapi hari ini di dalam nama Yesus, kita semua menerima terang dari Tuhan. Sehingga kita semua keluar daripada lingkaran yang tidak perlu itu. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Yang terkait dengan terang adalah mata. Satu-satunya indera dalam tubuh kita yang berkaitan dengan terang adalah mata kita. Lalu ayat Alkitab berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Alkitab mengajarkan kita mata adalah pelita. Jadi penting buat kita supaya mata ini melihat ke tempat yang baik. Melihat selalu tempat yang terang, melihat orang-orang yang baik, influence yang positif. Dalam komunitas gereja, lihatlah firman Tuhan. Lihatlah Tuhan. Kalau kita lihat setiap hari drama Korea, maka mata kita yang pertama kita seperti orang Korea. Saya ketemu teman-teman yang lebih muda dari saya, setiap kali ketemu, yuk makan yuk. Dan mereka selalu bilang, saya tanya suka makan apa? Suka makanan Korea. Saya bilang, emang bapakmu orang Korea? Dia bilang bukan. Terus kenapa suka makanan Korea? Karena saya suka nonton drama Korea. Anda suka nonton itu, maka hidupmu jadi seperti itu. Karena itu ayat Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah saudara, mata ini penting ya. Mari kita lihat slide selanjutnya.
Kalau mata kita ini tidak kita jaga, kita harus minta Tuhan supaya Tuhan bukakan mata rohani kita. Buka mata spiritual kita untuk melihat Tuhan, untuk belajar mengerti akan firman Tuhan. Ada sebuah cerita dari Yohanes 9 ayat 41. Tuhan Yesus pada waktu itu menyembuhkan orang buta. Setelah dia menyembuhkan orang buta, orang-orang Farisi berdebat dengan Tuhan Yesus. Dia berdebat dengan Tuhan Yesus, mereka berdebat dengan Tuhan Yesus tentang kuasa manakah Yesus menyembuhkan orang buta ini. Lalu bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta ini di hari Sabat dan seterusnya, tanpa melihat esensi bahwa orang ini sudah sembuh. Lalu ada satu perkataan menarik yang Yesus sampaikan di sini kepada orang-orang Farisi. Mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Yesus berkata kepada orang-orang Farisi ini, dia berkata begini, karena kamu berkata kamu bisa melihat, lihat baca, karena kamu berkata kamu itu melihat, maka tetaplah dosamu. Yesus berkata begini, tanpa aku kamu tidak bisa melihat. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Jadi setiap kali saudara datang kepada rumah Tuhan, seperti orang-orang Farisi ini saudara, sombong rohani. Orang-orang yang sombong rohani, mata rohaninya tertutup. Mereka berpikir bahwa mereka lebih pintar, mereka sudah tahu ayat, mereka sudah lama menjadi Kristen, mereka sudah tahu segala jenis akan pengajaran Alkitab, membuat mereka buta rohani. Sehingga Yesus berkata, kamu berkata kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Jadi bagaimana Pak? Saudara datang dengan kerendahan hati ke gereja. Siapapun yang khotbah, saudara datang, saudara bilang, Tuhan buat aku mengerti akan firman-Mu. Katakan amin. Dengan sikap kerendahan hati begini, Tuhan akan membukakan pengertian baru buat kita semua. Nah, kenapa saya penting akan mengatakan, akan penting terbuka akan mata rohani kita, persepsi kita, saudara-saudara. Bulan April nanti gereja akan mengadakan youth. Setelah 5 tahun kita tidak buat youth retreat, kita buat retreat. Lalu ketua youth kita Pak Michael itu membuatnya di tempat yang bagus sekali, di villa dan restoran di Lenira di Bogor. Tempatnya bagus, estetik sekali di bawah kaki gunung, dan biayanya cukup mahal. Gereja mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk mensupport akan retreat ini. Lalu anak-anak diminta untuk membayar iuran yang hanya sepertiga daripada biayanya. Sepertiganya itu 750.000. Nginep 2 malam dengan makanan yang lengkap semua. Begitu mendengar kata 750.000, tadi saya udah izin maka ke Jeffrey. Ada seorang pelayan gereja namanya Jeffrey Multimedia. Dia anak youth, pelayan yang setia di gereja ini. Kalau saudara lihat ini, yang tampil ini dia yang atur di belakang. Begitu dikasih tahu harganya, dia langsung berkata, mahal Pak, mahal kok, saya gak bisa ikut. Lihat baik-baik. 2 minggu yang lalu, waktu pengumuman youth retreat diumumkan, ada 2 orang pelayan yang berkata, Pak, saya mau nabur untuk 9 anak youth, tidak usah bayar. Jadi kita memasukkan nama daripada Jeffrey kepada 9 anak yang tidak usah bayar retreat ini. Ketua youth langsung WA kepada Jeffrey. Jeff, kamu ikut retreat ya? Saudara bayangkan apa penglihatan yang dipercaya oleh Jeffrey? Jeffrey berkata, enggak kok, mahal kok. Dan kok Michael ini berkata, Jeff, kamu ikut retreat aja. Dan dia jawab lagi, enggak bisa kok. Apa? Mahal. Lalu kok Michael berkata, sudah ada yang nabur, kamu ikut retreat. Dan Jeffrey tetap berkata, tidak bisa karena matanya tetap menuju kepada mahal. Ayo, ada di sini yang begitu. Padahal kok Mike sudah berkata sudah ada yang nabur. Sehingga sore itu terjadi perdebatan di WA Pak. Terjadi perdebatan di WA. Berkata, Jeff, baca WA-nya.
Dan berlalu Jeffrey, iya kok aku lagi sibuk kok, lagi sekolah. Tapi aku gak ikut retret ya. Lalu kok Michael berkata, baca WA-nya. Ya kok, siap kok, tapi retret sorry aku gak bisa ikut. Dan terakhir kali Michael bilang, Jeff, baca WA-nya pakai huruf besar, baca WA-nya 3 kali. Lalu dia lihat ke atas, ada satu chat yang berkata, oh ternyata ada yang sudah nabur, bayarin saya. Oh, mata saya terbuka. Saudara tahu, persepsi saudara kadang-kadang menghalangi berkat Tuhan buat hidup kita. Amin saudara. Hari ini belajar kita semua berkata, kalau saudara lihat ada yang berat di depan, belajar berkata, kalau Tuhan berkenan, kita bisa. Amin. Jangan, Pak, rumah kita sudah susah. Lalu saudara berkata, bagaimana kalau kita cari rumah? Lalu sang suami berkata, mahal. Harusnya sang suami berkata, kalau Tuhan berkenan, kita bisa pindah. Amin. Mari buka, lihat pada Tuhan. Nah, inilah sebabnya Tuhan berkata, marilah jangan buta rohani. Buta rohani itu berbahaya, kadang kita bertemu dengan sesuatu kita tidak menyadarinya. Tadi pagi saya ketemu sama Ryan, ketua PW di ruang singer. Pagi-pagi jam 7:30 saya masuk ruang singer di sebelah kiri saudara. Saya masuk di situ, saya minum kopi. Lalu Ryan masuk ruangan itu sambil tangannya gini, memainkan drum kayalan gitu ya. Sambil mikirin aransemen, nanti habis gini begini. Dalam tangannya begini tapi sambil jalan. Matanya terbuka tetapi dia melihat saya, tetapi dia tidak melihat saya. Saudara pernah begitu? Jalan di mall, lihat orang tapi saudara sedang pikiran sesuatu dan saudara gak ngelihat dia. Nah demikian juga si Ryan. Dia lihat saya lihat dia tapi dia gak ngelihat saya. Itu Alkitab berkata kadang kamu sudah di depan daripada Tuhan Yesus, tapi kadang buta secara rohani. Kalau saudara belajar ada pemeliharaan di rumah Tuhan. Kalau saudara baca ada jalan keluar di rumah Tuhan. Ada pintu baru yang terbuka. Tapi kadang pikiran kita selalu berpikir mustahil. Pintu sudah tertutup. Gak bisa. Hari ini saya mau buka dalam nama Yesus semua buta rohani kita. Amin. Mari kita lihat sebuah ayat yang menarik di sini tentang buta rohani. Pada satu waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya naik ke perahu, 12 orang dan satu Yesus jadi berapa? 13 orang dalam satu perahu. Naik ke danau Galilea. Lalu ditulis di ayat ini saudara baca, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Saudara lihat gambarnya, hanya satu buah roti di dalam perahu. Saudara pernah baca ayat ini? Saya pun baru tahu kemarin malam. Saya ingatnya roti itu 5 roti 2 ikan. Betul ya? Dan juga 7 roti untuk 4.000 orang. Tapi 1 roti, saya belum pernah baca. Ternyata ada di Alkitab. Baru lihat. Lalu Yesus memperingatkan mereka di dalam perahu itu, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yang artinya Yesus berkata secara rohani. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi itu orang-orang yang dikatakan sombong rohani. Hati-hati juga terhadap ragi Herodes. Ragi Herodes itu orang-orang yang suka politik dengan kekuasaan. Herodes adalah orang yang politik. Dia bahkan membunuh ibunya dan membunuh saudaranya sendiri hanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi Yesus berkata hati-hati dengan ragi seperti ini. Tetapi murid-muridnya itu berpikir hanya tentang roti. Saudara lihat ayat selanjutnya ditulis ayat 16. Maka mereka berpikir, oh itu dikatakan Yesus karena kita tidak punya roti. Kita kan cuma bawa 1 roti gitu. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah dekilkah hatimu? Lalu Yesus berkata seperti ini, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Saya ulangi, kamu punya mata, tidakkah kamu melihat?
Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat bahwa aku pecahkan 5 roti untuk berapa? 5.000. Sisa berapa? 12. Lalu Yesus berkata lagi, dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, sisa berapa bakul? Dan mereka jawab, 7 Tuhan, 7 bakul sisanya. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Yesus mau mengucapkan, kalau kita lihat ini dengan pemandangan rohani, apa yang Yesus mau sampaikan? Hei, 5 roti untuk 5.000. 4 roti untuk berapa? 7 roti untuk 4.000. Kamu hari ini di perahu bawa 1 roti. Kita cuma 13 orang. Kamu pikir aku tidak sanggup membuat 1 roti untuk 13 orang? Saudara tangkap? Dan murid-muridnya, paham mereka. Mereka tidak melihat jawaban mereka ternyata ada di depan mata mereka sendiri. Malah saya berpikir, jangan-jangan hari itu 1 roti itu jadi berubah jadi 13. Tapi mungkin tidak dicatat oleh murid-murid karena terlalu sedikit jumlahnya. Saudara pernah baca ada mujizat 1 roti? Ternyata saya baru menemukan di Alkitab bahwa ada jawaban, tapi kita nggak melihat. Jangan sampai ada jawaban Tuhan sudah kasih, tapi kita tidak lihat. Kita lihat selanjutnya. Penglihatan ini juga penting buat kehidupan kita. Yang tadi buat mengerti firman Tuhan. Apa yang kita lihat berpengaruh buat apa dalam hidup kita akan terjadi. Kita lihat ayat ini menarik sekali ditulis. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau kita belajar tentang Alkitab, Bapak, Ibu, kita belajar bahwa konteks Alkitab itu panjang. Kita bisa lihat ceritanya. Tetapi ada juga konteks Alkitab yang 1 ayat itu langsung loud and clear berbicara kepada kita secara jelas. Nah, ayat ini kalau kita potong ayat ini, kita baca sekali lagi. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dia taruh di matanya dan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya penasaran kalau hari ini Yesus datang di gereja ini, datang ke depan Gary, datang di depan Gary dan berdiri. Gary, dia pegang mata Gary dan berkata, jadilah kepadamu Gary, seturut dengan imanmu yang apa engkau lihat dan engkau bayangkan. Ternyata Gary tiap malam nonton Bunda Korla. Maka terjadilah langsung boom, langsung no comment, aku no comment begitu. Apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat hari-hari ini? Apakah hanya drama sinetron demi sinetron yang kita lihat? Atau kita melihat sesuatu yang baik? Hati-hati saudara. Apa yang kita lihat membuat persepsi kita berubah. Pandangan bisa merubah jalur kehidupan kita. Hati-hati. Jangan salah memandang. Oke, kita lanjutkan ya. Saudara senang ya cerita-cerita tentang ini ya? Kayaknya serius sekali ya. Oke. Kita lihat lagi. Mari kita baca Matius 6 ayat 22. Baca dengan keras 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata ini pelita. Jadi kalau saudara lihat, wah dia sukses ya, tapi dia kok mafia ya, dia jahat ya, dia melakukan. Alihkan pandanganmu, enggak semua seperti itu. Enggak semua. Buat ibu-ibu berkata, semua laki-laki sama aja. Hari ini ada firman Tuhan, alihkan pandanganmu. Enggak semua laki-laki seperti itu. Katakan amin. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jadi lihatlah yang baik.
Lihatlah motivasi-motivasi di Instagram, di TikTok, di sosial media saudara, di YouTube. Lihatlah terus yang sedap dipandang, sedap didengar, mulia, yang baik. Itu terus supaya mempengaruhi persepsi kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi. Ini ada yang bilang, oke, yang lihat ini biru dan hitam boleh angkat tangan. Biru dan hitam. Oke, sampai sekarang saya nggak bisa mengerti. Saya lihatnya ini putih dan emas. Ada yang putih dan emas? Oke, berarti mata saya aneh ya. Oke. Satu barang pandangan bisa berbeda. Ini pernah jadi heboh, ternyata memang ada dua sisi. Nah, kembali lagi pandangan saudara ke arah mana? Oke, kita lanjutkan. Mari hari ini kita belajar untuk memandang pada Tuhan. Mari kita baca Mazmur 16 ayat 8, 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat Mazmur 26 ayat 3, 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Alkitab selalu mengajarkan, kalau kita dalam kebingungan, dalam kesusahan, dalam kekhawatiran, Dia selalu berkata, look at me, look at me. Satu hari saya sama istri mendapat kesempatan ke Singapura, saya bawa anak saya juga. Lalu satu malam di tengah hujan, kita nyebrang jalan. Pada waktu mau nyebrang jalan, anak saya tiba-tiba jatuh, gitu. Dan semua orang tiba-tiba ngelihat ke anak saya betapa memalukannya dia jatuh di tengah jalan. Dan anak saya langsung lihat saya. Dan saya bilang, wake up, bangun, you are okay, look at me, lihat saya, you are okay. Lalu saya angkat dia, saya gandeng dia dan saya jalan lewati kerumunan orang yang lihat. Dan saya berkata, kamu baik-baik saja. Saya bawa sampai hotel. Dan hari ini firman Tuhan berkata buat saudara semua yang sedang khawatir, lihat Tuhan berkata kamu baik-baik saja. Kamu bisa melewatinya. You are okay, just hold on. Amin saudara. Bahkan pada satu waktu banyak orang-orang miskin, Pak, Bu, datang pada Tuhan Yesus di padang. Dan mereka dengan penuh kekhawatiran datang pada Yesus. Dan Yesus berkata, hei, pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak nabung, mereka tidak buka rekening. Itu anak cucunya burung-burung sampai cicitnya itu makan semua loh. Lihat, aku memelihara burung di udara, bunga di ladang, masakan manusia yang serupa dan segambar dengan aku tidak makan. Hari ini saya mau berkata, jangan khawatir, katakan amin. Saudara tahu, saya baca juga sebuah literatur, orang tulis cicak di dinding. Makannya apa? Nyamuk yang terbang. Kalau saudara pikir itu rezekinya dari mana? Gak nyambung, dua alam, satu merayap di dinding, satunya terbang. Tapi toh cicak bisa makan. Buat saudara yang takut, khawatir, ragu akan penghidupan saudara. Halo, lihatlah burung di udara, lihatlah cicak dikasih makan sama Tuhan. Lalu saudara taruh tangan di dada, kata, aku pun dipelihara Tuhan. Amin. Mari kita lihat, ini adalah, oke, bisa keluar? Nggak bisa? Oh, oke. Baik, pandanglah, ayo kita baca yuk ayat ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Dengan kuat, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayo kita lagu ini. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
saudara, angkat tangan saudara. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, sungguh rumah Tuhan adalah rumah jawaban. Rumah Tuhan memberikan kelegaan. Amin. Mari pandang Tuhan selalu. Nah, selanjutnya saudara saya lanjutkan. Yuk kembali lagi ke PPT. Oke, kita langsung aja lanjut. Nggak usah videonya. Mari kita baca ayat emas kita lalu kita selesai. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus berkata, kita semua ini terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang di tempat itu. Saudara, di keluarga jadi terang, di gereja jadi terang, di RT jadi terang. Dengan apa yang ada kita bisa. Bukan munafik ya. Bukan. Gereja tidak mengajarkan gitu. Saya akan berikan contoh buat saudara. Mari kita perhatikan akan beberapa contoh ini di sini lalu saya akan selesai. Semua orang punya terangnya beda-beda. Yang pertama, ini namanya ini adalah lampu yang saudara sering pasang di rumah, namanya lampu downlight. Kebanyakan orang bisa jadi terang seperti lampu downlight. Ya banyak menjadi terang secara normal. Ada juga orang ini berbeda. Dia itu penuh dengan emosi. Ada yang emosi, jadi dia berapi-api dalam hidup. Seperti lampu ini. Kalau lihat pelan-pelan, dia berapi-api. Emosi. Dia kalau berbicara, ini harus begini Pak, begil gitu tinggi. It's okay. Bersinarlah dengan caramu. Katakan amin. Alkitab tidak minta kita untuk sama dengan orang lain. Kita semua unik. Yang penting kita bersinar. Ada juga yang ini unik ya, yang satu ini. Wah, ini warnanya apa? Ada yang merah. Saudara lihat nih. Lampu ini merah dan tidak terlalu terang. Dia bisa bersinar di tempat-tempat yang gelap. Seperti ini. Di tempat-tempat yang mungkin agak terlarang. Tapi dia tetap menjadi terang. Mungkin Anda orang seperti ini. Tetaplah jadi terang itu. Katakan amin. Ada juga yang mungkin ini ini mungkin politisi Pak Jokowi. Atau mungkin gereja-gereja besar. Terang sekali. Tetapi dia tidak bisa berkata kepada terang yang kecil, kamu gak terang nih, dasar nakal, kamu berbuat dosa. Tidak. Ada bagiannya masing-masing. Ada juga, mana ya? Boleh tolong Georgie. Ada satu lagi, terang yang unik lagi. Ayo cepat. Bisa dicolokin. Ya langsung. Ya.
Ada yang seperti ini. Dia bisa, gimana nih dia? Nah, gimana Dian? Ada juga orang yang punya terang seperti ini. Yuk, gimana tadi? Nah, udah tadi yang belum. Ya, lampunya bisa berubah-berubah nggak? Ya, nggak berubah-berubah dia. Ya, dia bisa berubah-berubah seperti ini. Ada yang terangnya seperti ini. Wah, ini orang party banget. Suka party aja. Jadi dia itu kalau kemana-mana itu gitu ya, gitu. Wherever he goes, dia party banget. Tetapi di mana dia ada, membawa sukacita. Betul kan? Apapun jenis terang saudara. Bahkan saya tadi dititipin, mana ya? Ada juga yang cuma punya terang seperti ini. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya hanya bisa berdoa. It's okay. Tuhan hanya bilang satu hal. Jadilah terang dunia. Dimanapun kita berada. Yang paling dia tidak mau. Jangan sampai terang itu mati. Buat saudara semua, jangan sampai putus asa. Jangan sampai patah arang. Tetap percaya Tuhan masih menolong. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri. Saya percaya firman Tuhan sudah menguatkan kita semua. Penyertaan-Mu Tuhan. Semua karena Tuhan. Dengan kerendahan hati boleh saudara angkat tangan minta anugerah Tuhan. Dua tangan saudara, anugerah. Kami perlu, gereja ini perlu anugerah-Mu Tuhan.
Siapa yang perlu didoakan boleh angkat tangan. Yang berkata, Tuhan, lihatlah kepada kami Tuhan, kami perlu pertolongan-Mu. Ini rumah Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, mereka butuh pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan lihat mereka, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan biarlah terang-Mu ada pada mereka. Buat saudara yang lain sebelum pulang, mari saya ajak kita untuk berdoa sambil mata kita melihat ke depan. Saudara, mata saudara mulai membayangkan hal-hal yang baik. Ada berkat buat kehidupan keluarga saudara. Ada masa depan yang baik buat anak-anak kita. Lihat itu saudara, lihat ke depan itu. Dan percayalah Tuhan sanggup untuk mengadakannya. Buat saudara yang susah secara ekonomi, ada waktu juga. Saudara akan melihat hari-hari baik terjadi. Buat keluarga yang sulit, saudara yang belum menemukan jalan keluar, lihat ke depan. Ada jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima, kami akan pulang Tuhan, kami terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji